Eh, tema-tema sudah tema-tema yang sudah kita kaji beberapa waktu lalu. Kita mungkin bisa flashback dimulai dari pengantar paradigma keilmuan, pengantar filsafat, kemudian ruang lingkup filsafat ilmu, landasan filsafat, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, dan juga sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk sejarah ini pernah saya sampaikan belum ya? Saya lupa malah. Sudah belum? Yang sejarah. Ingat-ingat, sudah pernah belum? Apa kelas sebelah ya? Belum, Pak. Belum ya? Ya coba nanti saya sampaikan dua materi sekaligus berarti ya terkait dengan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian nanti ditambah kebenaran ilmiah ya, seperti itu ya. Baik, saya share screen dulu. Nanti yang baru nanti bisa menyesuaikan ya. Maksudnya kalau butuh apa namanya materi short course tentang materi yang sudah terlampaui ada sekitar lima tema ya. Nanti bisa kita pertemuan khusus untuk apa namanya eh, menjelaskan materi-materi yang tertinggal. Dan mohon ketua kelas atau yang mewakili yang baru nanti konfirmasi ke Kaprodi karena nama-namanya belum masuk di siakap ini. Jadi nanti mohon ditulis namanya di chat WA grup ya. Dan nanti Ya, bisa saya ini apa namanya saya lengkapi yang besok-besok itu. ya. Karena saya cek kok belum masuk, kayaknya kemarin sudah dikonfirmasi Bu Yeni. Oke ya, saya sampaikan perkembangan ilmu pengetahuan mulai zaman bahula bahasanya ya. Zaman dulu sampai sekarang. Secara singkat, memang perkembangan ilmu itu berkembang pesat ya. Nah, kalau saya membagi di buku saya itu yang filsafat umum zaman now itu, zaman pertama itu ya drug age ya, atau zaman kegelapan lah. Dan ini dimulai dari orang yang memang belum berkiblat pada ilmu pengetahuan ya, belum berkiblat pada ilmu lah gampangnya gitu. Dan orang-orang Barat Eropa itu masih percaya dengan yang namanya zodiak ya. Dan orang Cina, Tionghoa sama berkiblat pada Sio ya. Sio Anda ini kucing, jadi nggak cocok hidup di laut misalnya. Kalau orang Jawa pun sama, jadi tidak hanya orang Jawa yang mempercayai mitologi atau semacam ramalan-ramalan itu ya. Jadi orang Jawa juga punya apa ya bahasanya ya paradigma pemikiran atau peradaban ya, peradaban ramalan. Dan sampai sekarang pun masih kan gitu loh. Kalau Anda lahirnya Sabtu Kliwon, jangan nikah dengan yang Rabu Legi misalnya. Itu masih, sampai sekarang pun masih gitu loh. Misalnya kalau orang petani ya, kalau pengen nanam jagung, kalau bisa yang legi biar jagungnya manis misalnya seperti itu. Begitu pula dengan kebun tuhon ya, kebun tuhon ataupun semacam kepercayaan animistik, dinamistik. Misalnya seperti contoh Anda ketika yang perempuan khususnya, kalau nyapu yang bersih, kalau nggak bersih nanti bojone brengosen misalnya. Sama seperti itu. Hampir semuanya sampai hari ini pun zaman modern masih percaya gitu loh. Itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan orang mendasarkan pengetahuan itu dari ilmu titen bahasa Jawa ya. Kalau saya orang laut ya ini ada angin barat, ada angin timur itu wayah ketiga rendeng itu tahu semua tapi saya kurang paham dengan perhitungan-perhitungan seperti itu. Kemudian berkembang zaman purba ini abad 15 sampai 7 sebelum Masehi ya ke belakang ya modelnya ya. Kemudian zaman Yunani kuno sudah agak berkembang ada Sparta dan kaum-kaum para filsuf-filsuf Yunani kuno itu yang sekarang ya Eropa lah kira-kira. Kemudian ada zaman pertengahan sekitar abad 14 sampai 17.
Masehi ya, sudah Masehi ini ya. Kemudian Renaissance, abad pencerahan, itu ya tokoh-tokohnya banyak ya, Alf Clarung dan seterusnya. Itu sekitar 15 sampai 16 Masehi. Zaman modern itu 1700-an sampai 1090-an. Mungkin ada yang teringat perkembangan-perkembangan mesin ya, mesin uap dan seterusnya ya. Mesin ketik zaman dulu nggak ada itu. Kemudian zaman kontemporer kekinian itu ya abad tahun 2000-an. Kalau Anda masih ingat lagunya Nasib Daria ya, tahun serba mesin itu. Kemudian zaman sekarang ini yang mulai zaman milenial, pasca milenial atau alfa, abad 21 lah. Dan yang terakhir sekarang berkembang revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dan sekarang sudah berkembang pesat ya, bahkan sudah sampai industri 5.0. Kita nggak membayangkan 20 atau 10 tahun lagi lah ya. Mungkin nggak ada lagi mobil yang menggunakan atau motor yang menggunakan bahan bakar itu. Tetapi sudah menggunakan listrik misalnya. Karena sumber daya alam sudah menipis ya, butuh percepatan-percepatan. Dan sekarang kalau melihat kondisi seperti ini ya sebenarnya kuliah itu nggak perlu gedung ya. Cukup di rumah, di jalan, tapi bisa mengikuti perkuliahan seperti itu. Nah terus kalau sudah tahu peta ya, peta perkembangan zaman ini kira-kira siapa sih yang selamat ya bahasanya itu ya. Karena penting ini. Ya kalau hanya menikmati HP sebagai konsumtif ya, apalagi hanya apa namanya kebutuhan-kebutuhan iseng ya, saya kira enggak berguna itu ya. Kurang berguna lah gitu kira-kira. Nah, saya mengutip Ibnu Khaldun ini jarang dikutip warga Nahdliyin atau intelektual Nahdliyin ya, tapi dalam konteks ini seperti di beberapa santri-santri sudah beberapa mengutip Ibnu Khaldun ya. Jadi di dunia ini di lembaga itu ada 3 sampai 4 generasi lah gampangannya. Pertama generasi pendiri, generasi pembangun, generasi penikmat, dan generasi perusak. Nah, kira-kira apa namanya? Anda ini posisi di mana gitu loh, di dalam konteks Indonesia ya. Suatu lembaga, organisasi, atau sekolah, madrasah, perguruan tinggi itu pasti ada 4 generasi ini ya. Ada generasi pendiri yang memang menjadi founding fathers bahasanya ya. Bapak pendiri lah ya. Yang kedua generasi pembangun, ya dia meneruskan dari apa yang sudah didirikan. Nah generasi ketiga ini hanya menikmati, ya. Tapi yang parah adalah generasi terakhir adalah generasi perusak. Nah kira-kira Anda di dalam posisi ini yang mana kira-kira di abad 21 apalagi kalau mungkin ada yang bapak ibunya atau siapa ya yang usianya atau kelahiran generasi X ini sekitar 1977 sampai 1983 itu generasi X ya. Kalau generasi Y sekitar kelahiran 1980-an sampai 1997 ini saya ini termasuk saya ini ya. Atau generasi Z 95 sampai 2014 atau generasi Alpha. Ini kelahiran 95 sampai 2014. Nah, kira-kira siapa sih yang sebenarnya menjadi pendiri Indonesia, pembangun Indonesia dan penikmat atau bahkan merusak negara kita misalnya atau Islam sendiri ya. Ini perlu dipetakan. Tapi tantangan hari ini memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa perkembangan serba cepat digital transformation itu melahirkan banyak masalah. Ya ada positif negatifnya lah. Di era digital Anda bisa berbelanja apapun di lewat HP ya. Tidak perlu ke toko, bahkan saya mencari di toko-toko itu susah, tapi langsung mengunjungi salah satu e-commerce, misalnya sebut saja Lazada atau Shopee, itu ada. Nah sekarang dunia memang dalam genggaman ya. Nggak perlu ke Jogja, ke Magelang, atau ke Solo misalnya untuk mencari onderdil misalnya. Tetapi di Lazada itu ada. Jadi sekarang serba cepat ya, serba enak gitu loh. Dan bisa memilih apapun. Tetapi kita banjir informasi, ada hoax, ada sara ya, ada berita bohong dan seterusnya. Sampai sekarang mungkin yang berkembang adalah game online. Itu saya kira
apa ya menjadi problem juga ya. Ketagihan game online itu juga masalah apalagi bagi anak-anak usia dini, sejak kecil termasuk anak saya itu juga sudah disogok HP oleh ibunya ya. Kalau bahasa dosen saya itu ya welas tanpa alis ya. Kasih sayang ibu kepada anak itu welas tanpa alis ya. Ada yang tahu? Coba nanti dicari tahu ya. Nah, solusinya dari World Economic Forum itu ada tiga ya dalam menghadapi kehidupan perkembangan ilmu ini. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah karakter, yang ketiga adalah literasi. Tetapi di era Mas Menteri Nadiem Makarim sekarang lebih diperkuat, karakter sekarang tampaknya dibuang meskipun ada profil pelajar Pancasila. Sudah ditambahkan mulai dari kompetensi ya karakter ya literasi, numerasi dan sains. Itu yang dikuatkan di dalam pendidikan dasar dan menengah utamanya ya. Ditambah penguatan di aspek karakter ya profil pelajar Pancasila itu. Ini tidak usah, ini juga saya kira pekerjaan Anda sehari-hari ya, ada searching, game online mungkin ya, belajar, mengoleksi sesuatu, berkomunikasi dan menciptakan sesuatu. Ini ya memang generasi milenial ya. Pasca milenial generasi alfa seperti ini kira-kira. Kemudian ini juga bisa Anda manfaatkan ya dari memang banyak manfaat ya. Tapi juga banyak mandorotnya. Bergantung ini hanya alat ya. Era digital itu hanya alat sebenarnya ya. Bahayanya ini ya, phishing, kekayaan intelektual ya. Bahkan kemarin ada kebocoran data itu saya kira nggak apa ya kayak gak punya maintenance ya bagaimana pemerintah itu saving ataupun maintenance data kok bisa kebocoran ya karena hacker itu lebih pintar sebenarnya ya. Itu memang luar biasa memang. Kemudian ini ciri dari revolusi industri 4.0 dan society ini sudah bertahun-tahun ya. Jadi perkembangannya dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 bahkan Jepang 2020 kemarin ya itu sudah menerapkan society 5.0. Itu saya kira perkembangannya memang masyarakat berbasis digital lah dan anak-anak ya mulai 2000-an lah kira-kira itu memang hidup tidak bisa lepas dari digital ya. Bangun tidur itu sudah megang HP itu loh. Nanti kuliah juga main komputer dan semuanya berbasis digital ya. Pekerjaan dikirim email, dikirim Google Classroom misalnya, dikirim WhatsApp. Jadi memang tidak bisa. Anda WhatsApp mati 5 menit aja pusing ya. Apalagi internet katakanlah mati 10 jam itu lebih pusing lagi ya. Memang manusia modern itu bergantung pada itu. Listrik padam 20 menit aja itu sudah kacau. Perusahaan rugi ratusan juta itu. Bener itu ya. Jadi memang nggak bisa hidup tanpa itu. Sekarang ya, dulu itu nggak ada itu nggak masalah. Saya contohkan orang melahirkan, dulu itu nggak ada teknologi sesar ya. Sekarang itu kayaknya wanita apa ya, males melahirkan, hanya disobek perutnya, diambil bayinya, nah gitu tau sesar, terus ditutup, dijahit kan gitu ya kira-kira. Ya teknologi itu memanjakan dan membuat orang menjadi lemah gitu ya, tidak kuat seperti dulu. Dulu nggak ada sesar-sesaran, nyatanya bisa lahir semua. Jadi saya belum pernah mendengar cerita anak nggak bisa lahir gitu ya. Ya, karena ada teknologi itu sebenarnya. Itu contoh kecil aja lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Cirinya ini ya ada namanya Internet of Things ya. Ini banyak hal yang bisa kita manfaatkan di situ. Ada contohnya Gowes ya, IoT berbasis bike sharing. Kemudian kalau di dalam pembelajaran ya khususnya Anda bisa memanfaatkan artificial intelligence juga termasuk cirinya itu ya. Bagaimana augmented reality AR itu juga bisa digunakan di dalam pembelajaran ya. Meskipun anak usia dini, tapi saya kira tidak ada salahnya dikenalkan dengan teknologi digital ya. Tetapi yang tetap ramah anak, inklusif ya, tidak berbau pornografi dan seterusnya lah kira-kira. Ini cloud ya. Sekarang saya lebih milih yang cloud ya. Kalau nyimpen file di laptop itu di hard disk terbatas, tapi kalau di sistem cloud di Google Drive misalnya itu bisa puluhan giga, apalagi yang berbayar. Jadi sistem cloud itu sistem angin ya, sistem awan. Jadi Anda dimanapun
ketika tidak membawa flash disk, tapi bisa mendownload ketika sudah menyimpannya di format cloud atau Gmail itu atau Google Drive lah. Apalagi syukur-syukur punya website ya yang punya apa namanya PHP atau HTML itu saya kira bisa digunakan untuk menyimpan data-data khususnya ya. Kalau Society 5.0 ini hampir semua aktivitas itu memang digital ya. Toko-toko online itu nggak perlu banyak memperbanyak ini ya, kecuali di desa atau pasar tradisional ya. Tapi perusahaan besar itu jangan dikira kantornya besar. Kalau Anda pernah berkunjung ke kantor Google di Jakarta ya, Google Indonesia, itu kantornya kecil, tapi dia menguasai dunia kan, khususnya dunia Indonesia. Karena memang sistem kantornya itu maya, kantor tidak tampak ya, kantornya cloud ya, berbasis digital, tidak tidak apa namanya, tidak kantor bertingkat-tingkat besar itu enggak. Jadi pertama ada Society Information ya, ini zaman dulu lah ya. Kemudian mulai di Society 3.0 itu sudah berbasis industri, dan yang agak ke belakang agrikultur ini dimanfaatkan membajak sawah dulu, dan yang paling jadul ya Society 1.0 dimulai dari hunting dan gathering. Tapi yang kita kaji sebenarnya merujuk ke Jepang ya. Karena memang perkembangan digital di Indonesia tidak lepas dari perkembangan di Jepang. Anda ingat peristiwa malari ya? Atau Anda masih kecil, termasuk saya, pasti kiblat film-filmnya itu kalau nggak Jepang ya Cina ya. Rata-rata itu. Ada Satria Baja Hitam RX, ada Jiban apalagi ya. Kalau sekarang kayaknya agak bergeser ya. Jadi memang kiblat apa ya, RX King atau Baja Hitam RX itu ya, itu kan menggambarkan seolah-olah teknologi Jepang itu sudah membahana di kalangan anak-anak ya. Dan sampai-sampai hari ini kalau sepeda motor itu ya Honda, ya. Bukan Jupiter, bukan merek-merek yang lain ya, tapi Honda. Hondamu apa? Hondanya katakanlah Mio ya. Padahal Mio itu produk Yamaha atau Sanyo lah ya. Sanyomu apa? Sanyo itu merek merek apa namanya, pompa air, bukan bukan produk tertentu ya. Jadi itu contoh jajahan teknologi, tidak hanya soal kebermanfaatan tapi juga soal ideologi bangsa. Saya kira itu, dan yang terakhir ini ya, ini perkembangannya masyarakat 5.0 ya, ini masyarakat yang bisa menyelesaikan berbagai tantangan dan problem sosial dengan memanfaatkan teknologi di era 4.0. Tetapi masalahnya tadi ya, lampu mati 1 menit atau 10 menit itu sudah kacau. WA berhenti berapa menit kemarin itu sudah dunia kacau gitu loh. Itu salah satu kekurangan dari era industri 4.0 dan society 5.0. Itu kira-kira teman-teman ya, dari materi perkembangan ilmu dimulai dari zaman kelam, zaman zodiak, orang percaya pada gugon Tuhon, ramalan, sio, Capricorn ya, Capricorn. Kalau saya kan zodiaknya Gemini ya. Ya, karena saya sudah pernah baca dan dulu sering koran majalah itu yang dibaca ya ramalan itu ya, bintang astronomi itu. Kalau kelahirannya sekian, bintangnya apa, Sagittarius misalnya, Aries ya kan. Itu masih ada melekat ya kira-kira. Kira-kira itu, silakan jika ada pertanyaan sebelum nanti dilanjutkan sesi presentasi singkat mungkin ya. Karena ini ada 2 materi. Silakan monggo. Ya ada? Ya kalau nggak ada disimpan dulu biar waktunya efektif ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan ya, mulai zaman kelam, zaman zodiak, zaman sio, zaman apa namanya, perbintangan tadi, kita bergeser kepada kebenaran ilmiah. Kalau ada kebenaran ilmiah, apakah ada kebenaran tidak ilmiah? Ya ada. Jadi bergantung perspektif ya. Kayaknya dulu di awal waktu tatap muka pernah saya sampaikan contoh kecil, misalnya di jalan Semarang Magelang itu sering rusak misalnya ya.
atau sering berlobang atau jedul-jedul ya, gerunjal-gerunjal. Itu kalau perspektif kiai agamawan ya, karena orang sepanjang Semarang Magelang itu mungkin banyak dosa ya, sehingga jalannya rusak terus ya. Itu perspektif agamawan misalnya. Kalau perspektif politik ya, ini pasti aspalnya dikorupsi, ini dibelikan aspal yang harga murah ya toh. Diberikan kerica ataupun batu yang kualitasnya di bawah standar misalnya. Nah, kalau perspektif konstruktor ataupun developer ya, pengembang atau perspektif ilmiah ya, orang yang paham ilmu tanah, oh ini tuh karena kontur tanahnya adalah tanah berbau apa namanya ini kars ya ataupun batu putih, sehingga dia itu mudah bergeser dan mudah rusak. Nah, Anda pilih yang mana itu? Perspektif ilmu pengetahuan, perspektif agama, atau perspektif politik, atau perspektif biasa. Jalan dilewati bedino ya rusak. Itu kan kebenaran biasa ya. Contoh kecil Anda pilih yang mana nanti? Atau ada anak misalnya kok telat terus ya. Ini kalau perspektif Anda apa misalnya? Oh, ini pasti ada masalah di rumah, gitu. Oh, ini pasti kurang kasih sayang. Oh, ini pasti ibunya broken home atau rumah tangganya broken home. Nah, itu bergantung perspektif aja ya. Tapi yang kita kaji sebenarnya hanya kebenaran ilmiah ini. Apa itu kebenaran ilmiah, hakikat kebenaran ilmiah itu apa, dan metode mendapat kebenaran ilmiah itu apa saja, teori-teori kebenaran ilmiah, dan sifat dari kebenaran ilmiah itu apa. Sekarang kita ke kebenaran ilmiah. Tadi sudah saya contohkan ya beberapa ya. Intinya ya, kondisi keadaan yang benar, relevan, kompatibel apalagi dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Jadi antara ide dengan realita itu kompatibel, nyambung ya. Atau bahasa ilmiahnya ya antara das solon dan das sen itu relevan ya, tidak paradoks, tidak kontradiksi atau tidak kontras gitu kira-kira. Atau yang lain, nilai utama di dalam kehidupan manusia itu namanya kebenaran ilmiah. Sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya sifat manusia atau martabat manusia selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Jadi sudah menjadi naluri manusia. Semua manusia itu pasti suka kebenaran. Karena kemarin di awal pengantar filosofia itu kan cinta terhadap kebenaran, kebajikan ya, keindahan. Itu filosofia kan gitu ya. Definisi dari falsafah ya. Karena mata kuliahnya adalah falsafah kolaborasi ilmu gitu. Atau secara rinci, pengetahuan jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan ya. Kebenaran ilmiah cenderung bersifat objektif, tidak subjektif ya. Berlaku umum objektif itu ya. Di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi saling bersesuaian. Misalnya apa? Semua manusia pasti yang hidup pasti mati. Itu pasti kebenaran ilmiah itu. Karena semua agama, semua orang mengetahui bahwa semua orang yang hidup pasti mati. Atau satu tambah satu sama dengan berapa? Satu tambah satu sama dengan berapa anak-anak? Dua. Dua ya. Dua, Pak. Ya. Nah, mau Dua, Pak. mau zaman corona, mau apa namanya? Musim hujan, mau musim kemarau, satu tambah satu tetap dua. Itu namanya kebenaran ilmiah, apalagi ilmu matematik, ilmu fisik, ilmu fisika ya. FMIPA itu ya seperti itu. Tidak bisa satu tambah satu kok lima, itu tidak termasuk kebenaran saintifik ya. Sehingga sains itu kan ilmiah itu sendiri sebenarnya. Nah, ini minimal Anda harus mengetahui konsepnya lah ya, kira-kira. Kemudian teorinya apa? Banyak sekali ya kalau kita mengacu ke teori beberapa para filsuf. Kalau idealisme Plato ya berpusat pada ide ya. Kalau René Descartes rasionalisme. Jadi ada idealisme, ada rasionalisme ya Descartes itu ya. Antara aku berpikir maka aku ada itu ya misalnya ya. Kalau Immanuel Kant ini dalam bukunya The Critique of Pure Reason ya, kritik terhadap akal rasio murni, ini menggunakan banyak teori. Dulu di awal pernah saya tanyakan beberapa konsep tentang subjek
dan objek kebenaran itu sudah clear di depan sebenarnya ya. Kemudian wahyu atau apa ya istilahnya? Eh, Kebenaran yang bersifat warisan turunan dari para teolog ya atau kebenaran Tuhan lah, kebenaran dari kitab suci lah, kebenaran dalam Al-Qur'an lah misalnya. Dan ini multi perspektif sebenarnya ya. Nah, kemudian yang paling pokok atau yang paling sering digunakan adalah kebenaran korespondens. Anda menganggap benar karena orang-orang terdahulu menganggap benar. Misalnya, Anda Islam karena Anda sendiri mencari Tuhan atau karena orang tua Anda Islam. Itu contoh kecil aja. Ya, kan itu namanya warisan, tidak dari pencarian ya. Proses Anda kalau membaca kisah Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan panjang ya. Oh, melihat bulan dikira Tuhan, ternyata bukan Tuhan. Melihat matahari yang lebih besar, ternyata bukan Tuhan. Kemudian pohon juga ya termasuk ya. Sampai dia melihat alam semesta ternyata juga bukan Tuhan. Jadi prosesnya panjang berdasarkan proses pengembaraan empirik ya, tidak tidak hanya warisan gitu loh. Nah, kemudian ada pragmatisme, sesuatu dianggap benar ketika berguna dan ini hubungannya dengan teori utilitarian ya bahasanya ya atau useless ya, tidak berguna. Kalau kemarin saya sampaikan ada tiga ukuran, ada benar dan salah, ada apa namanya baik buruk, yang ketiga adalah pas tidak pas atau indah tidak indah. Gampangannya gini, ya kemarin saya contohkan ini kayaknya sudah ya. Anda ngomong itu kadang harus benar, tapi kadang perlu ngapusi juga, misalnya. Pernah saya sampaikan contoh kecil, eh, ketika Anda ditanya anak Anda, Bu, saya lahir dulu dari mana? Apakah Anda harus menjawab dengan benar? Saya tanya itu ya. Anda kan harus berbohong itu, nggak bisa Anda apa ya, menjawab apa adanya. Kalau terus Anda jawab ini loh dari ketiak, ya. Nggak masalah, toh. Apakah nanti Anda masuk neraka? Ya, enggak lah. Itu contoh ya. Harus harus pinter inilah orang Jawa itu kalau orang Jawa malah punya teori lagi ya antara benar dengan pener itu sangat berbeda. Itu wilayahnya adalah kebenaran yang itu benar salah atau baik buruk dan indah tidak indah atau pas tidak pas. Itu kira-kira ya. Kemudian teori esensialisme ini sesuatu dianggap benar dan bermakna sebagai yang esensial terdapat di dalam pikiran manusia. Ya artinya lebih kepada ini juga sih, rasionalitas juga sebenarnya ya. Kalau teori ilmiah pengetahuan ini segala sesuatu yang didasarkan pada aspek ilmu pengetahuan, kebenaran terhadap yang antara tesis dengan antitesis dan sintesis. Kemarin kan pekerjaannya kan sintesis dan antitesis kan, dan Anda ini adalah tesis kan gitu. Nah, itu dialektikanya Aristoteles ya. Kemudian teori postmodernisme ini juga bisa kita gunakan sebagai salah satu konsep. Tapi saya kira dari semua konsep ini tidak semuanya digunakan di dalam proses pencarian ilmu ya. Apalagi nanti di dalam membangun paradigma falsafah kolaborasi ilmu tidak semuanya nanti. Kemudian ini menurut Michael Williams ada 5 ya, koherensi, korespondensi, pragmatis, performatif, dan proposisi. Dan saya kira banyak sekali, tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Sedangkan rumus sederhana terkait dengan kebenaran itu ya kira-kira ini ya, kebenaran karena kebetulan. Beda ya. Ya, mak bedunduk delalah gitu loh. Tidak objektif gitu. Kemudian karena common sense ya. Jadi ada yang namanya rasional dengan logis itu beda. Kalau rasional itu masuk akal dari kata rasio, rationale ya, rasional lah. Kalau logis itu sesuai dengan cara berpikir yang benar, kaidah berpikir yang benar. Jadi beda. Dan common sense ini ya semuanya pasti punya common sense, akal sehat. Apalagi di dalam agama kita Islam itu Mas Saleh beli apa? Mas Saleh? di mute ya, nanti bocor repot itu. Apalagi di dalam agama kita Islam itu juga tidak hanya diseru untuk beragama murni 100%.
ya kan? Adinu wal akal, ya. Itu doktrinnya Nabi Muhammad kan gitu ya. Adinu wal akal, bahwa agama itu persoalan akal ya. La dinu liman la akalalah. Jadi, tapi tidak beragama, ladinu, liman la akalalah, bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Gampangannya gitu. Itu sudah doktrin di dalam Islam sejak dulu ya. Artinya, meskipun agama itu bersifat doktrin, mau Oh tidak ya, mau ya, diambil, diambil. diambil apanya Bu? Mau tidak mau kalau apa namanya sholat duhur itu ya 4 rakaat ya. Jangan jangan dikurangi menjadi 2 rakaat. Tetapi soal interpretasinya itu bisa bermacam-macam. Dan itu menggunakan akal. Dan akal yang membedakan manusia dengan hewan. Ini yang menjadi pokok ya. Jadi kalau Anda tanpa agama pun sebenarnya kalau akalnya sehat tidak mungkin menyakiti orang, nggak mungkin mencuri kan gitu ya kira-kira ya. Nah, ini kebenaran karena common sense, akal sehat. Kemudian kedua, ketiga, agama dan wahyu ya. Semua agama pasti punya konsep kebenarannya sendiri-sendiri ya. Dan ini juga wahyu itu ya kitab suci itulah, holy book atau kebenaran intuitif ya. Kebenaran yang memang tanpa proses kesadaran, tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir. Intuisi lah. Ada yang pernah berintuisi enggak? Ya, kemarin saya contohkan itu ketika Anda naik motor, kalau mau belok, nanti kan punya feeling ya. Itu menurut saya itu sudah intuisi itu. Mau belok itu kira-kira ada motor, ada sepeda, ada orang, nanti nanti kalau saya belok gini, saya bagaimana? Itu kira-kira kalau Anda naik sepeda motor. Itu menurut saya sudah intuisi itu. Kemudian trial and error, ya ini karena mengulang-ulang pekerjaan ya, baik teknik kiatnya, tapi ini sudah wilayah kecil ya, dan ini memerlukan waktu yang lama dan tinggi. Spekulatif ini juga termasuk rumus kebenaran dan kewibawaan ya, karena kewibawaan ini lebih ke politis sebenarnya. Karena kebenaran itu ditentukan juga oleh kebijakan. Penguasa ngomong apapun itu dindel masyarakat. Kalau yang ngomong bupati, yang ngomong wali kota, gubernur, presiden, itu kebanyakan dianggap sebuah kebenaran, padahal itu kesalahan. Jadi ada suatu teori yang menyebut kekuasaan adalah kebenaran. Jadi orang sepintar apapun, objektif tetapi tidak berkuasa, omongannya nggak dindel lah, gitu kira-kira. Tapi kalau dia berkuasa, omongannya dindel. Itulah rumus dari sebuah kebenaran. Tapi Anda ya mosok nggak bisa memetakan ya. Saya kira bisa memetakan ya. Karena sekarang kan apalagi zaman sekarang ya, yang dilihat itu bukan omongannya ya, tetapi orangnya. Padahal dalam rumus kita itu ya ungdur makola wala tangdur mankola. Harusnya kan melihat makolahnya apa yang dikatakan bukan mankola, siapa yang mengatakannya. Itu ya kira-kira ya. Nah, kalau metodenya ini ya, kita harus berdasarkan fakta. Itu harus ya. Jadi kalau Anda calon ilmuwan, calon peneliti, minimal ini semuanya harus dilakukan. Kecuali Anda seorang wartawan atau seorang jurnalis mencari berita, itu hanya seorang jurnalis atau wartawan mendasarkan kebenaran itu hanya pada dua hal, yaitu wawancara dengan klarifikasi. Sedangkan ilmuwan tidak bisa hanya klarifikasi ya, harus penelitian, riset ya, proses metodologinya panjang dan seterusnya. Bebas dari prasangka, ya ini tidak ada zon ya. Menggunakan prinsip-prinsip analisis, hipotesis, ukuran objektif dan teknik kuantifikasi dan seterusnya. Banyak kalau ini ya. Nah, ini implementasinya nanti ada mulai menyusun ini kalau sudah tugas akhir atau nyusun skripsi, ada merumuskan masalah, masalah ilmiah itu yang seperti apa? Apakah semua masalah itu ilmiah ya tidak? Kalau Anda masalahnya telat atau ada pekerjaan di samping kuliah atau kuliah sambil kerja itu bukan masalah akademik ya, bukan masalah ilmiah ya. Dan kegalauan ilmiah itu juga penting karena kalau bagi peneliti, bagi akademisi, masalah itu menjadi sumber rezeki. Tanpa masalah ya bagaimana mau meneliti, bagaimana mendapatkan sebuah proyek penelitian, tidak mungkin kan gitu kira-kira ya.
Seperti contoh saya kemarin ke Aceh itu ya juga berangkat dari masalah ya, menemukan masalah tentang konon penyelenggaraan pendidikan. Kemudian saya kaji menjadi sebuah proposal, diajukan, dananya cair dan bisa ke penelitian ke sana gitu kira-kira. Kemudian hipotesis melakukan percobaan atau riset ya, pengolahan, simulan dan laporan nanti juga dipresentasikan ya, diujikan bahasanya dan didiseminasikan. Sifat-sifatnya ini dan ini ya yang kita kaji juga ada kebenaran yang bersifat biasa ya. Ada yang kebenaran berdasarkan filsafat, berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan agama. Dan jangan dipertentangkan beda-beda wilayahnya ya. Ini secara akal sehat common sense kebenaran biasa benar, tetapi secara agama tidak boleh. Makanya sebenarnya kalau sudah ngomong agama itu mentok, gak ada ilmu pengetahuan lagi. Kenapa kamu miskin? Ya karena sudah takdir Allah. Yo rasa kerja nih. Itu contoh, jangan langsung menggunakan kebenaran agama, kebenaran Tuhan, kebenaran wahyu. Kenapa kamu bodoh? Ya karena kodrat, karena sudah takdir. Ini rasa sekolah nih ngono toh. Ya toh? Kan harusnya dijawab secara ilmiah, akademik toh. Ya karena kamu itu nggak mau bekerja, karena kamu gagal dalam bisnis, karena keuntungan yang kamu dapatkan belum mencapai target minimal ya. Itu contoh, itu ya agak sedikit ilmiah lah ya. Tetapi nek jawabannya langsung kebenaran agama, ya mentok gak ada ilmu pengetahuan ya toh. Kenapa kamu kok salah terus? Sudah takdir ya wes toh. Ya wes, nggak ada ilmu pengetahuan kalau gitu. Ya, makanya harus ditempatkan, didudukkan kira-kira wilayah kebenaran agama, apa kebenaran biasa, kebenaran filsafat, kebenaran ilmu, ataukah sudah masuk wilayah kebenaran agama. Kebenaran agama itu wilayah paling tinggi ya, paling akhir, jangan digunakan di awal ya. Ya wes takdir Gusti Allah wong ngene ya wes lah. Aku rak mau sinau wes pancen utekku semene. Juga gitu, ndak bisa toh. Nah, itu gak ilmiah ya. Kemudian kedua, yang dikaitkan dengan bagaimana cara atau orang itu bisa membangun pengetahuan ya. Misalnya, ya ini contoh kecil kalau Anda calon pendidik ya, ada anak yang memang cara mendapat pemahaman atau pengetahuan itu lebih dominan melalui mendengarkan, tidak melalui visual misalnya, lebih auditori, gaya belajarnya auditori. Maka sebagai calon pendidik atau guru, teman-teman tidak harus mewajibkan si misalnya si A untuk menggambar atau mendapatkan pengetahuan melalui gambar karena dia lebih paham ketika mendengarkan melalui suara-suara musik ataupun rekaman. Jadi itu contoh lebih ke metode ya sebenarnya ya, lebih ke cara, ya toh. Kan Anda termasuk bisa dideteksi diri sendiri lah. Aku lebih paham itu ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan kuliah ya daripada membaca secara visual. Dan itu juga setiap orang berbeda-beda, ya. Nanti dideteksi kira-kira Anda lebih paham sesuatu itu lebih dari apa namanya lebih kepada cara lalui mendengarkan musik atau ceramah atau kuliah umum misalnya atau lebih kepada membaca teks itu beda-beda setiap orang. Kemudian yang ketiga, ini lebih ke Bandung pada terjadinya pengetahuan itu sendiri. Jadi lebih kepada hubungan ya, subjek dan objek yang lebih dominan. Sifat-sifatnya ini. Dan yang terakhir adalah macam kebenarannya. Ini sudah kemarin ya kayaknya ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tapi di sini lebih kepada semantik ya. Yaitu kebenaran yang terdapat melekat pada tutur kata bahasa. Ini saya kira macam-macam secara umum ya. Saya kira itu pengantar dari perkembangan ilmu pengetahuan, sejarahnya, dan juga kebenaran ilmiah. Ini nanti kalau menjelang UTS saya kira perlu sekali ya untuk tatap muka menyelesaikan apa namanya presentasi. Nanti juga apa namanya teman-teman yang belum bisa bergabung di awal nanti ada kelas khusus misalnya kalau berkenan untuk menyelesaikan 4 sampai 5 tema yang belum teman-teman dapatkan karena kan beberapa juga baru masuk ini ya. Jadi
Mohon nanti bisa dikoordinasikan, saya tinggal manus saja untuk teknisnya. Silakan yang mau presentasi singkat saja. Nanti untuk tugas UTS-nya berarti makalah. Bagi yang belum mendapat jatah makalah ya, mohon nanti koordinator kelas bisa apa namanya membagi kelasnya. Nanti juga untuk saya lebih ke video aja biar paradigma falsafah kolaborasi ilmu ini semakin populis ya, karena kalau di Win-Win kan sudah banyak Wahdatul Ulum ya, Unity of Science, integrasi interkoneksi. Nanti tugasnya bisa ditambah satu video, entah mau presentasi atau animasi, monggo. Silakan, saya persilakan untuk yang presentasi. Ini waktunya sampai pukul berapa ini? Pukul 12. Masih ada waktu 1 jam ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aulia ingin presentasi tentang sejarah perkembangan ilmu. Bisa share screen enggak? Tak bisa Ini pakai laptop atau pakai HP? pakai HP. Pakai HP, Pak. Nggak ada yang pakai laptop, apa satu kelompoknya? Enggak ada kelompok Oke, anu individu. dipresentasikan aja, silakan. Ya. Terima kasih. Sejarah perkembangan ilmu merupakan ciri khas manusia. Ilmu kemudian merupakan pencitraan mana praktis, yaitu penjelas yang bisa dimanfaatkan, dan ilmu pengetahuan abad ke-20. Maaf, Mbak Rahma agak keras ya suaranya ya, agak dikerasin ya. Ya, segala penyelidikan mendalam tentang Stonehenge dan piramida tersebut menangkap pengetahuan matematika yang mengejutkan. Dan kata orang ini, mereka telah memulai dasar dari apa yang kita kenal sebagai dalil Pitagoras. Kita 2000 tahun sebelum Pitagoras lahir. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan lainnya juga mengungkapkan tentang perasaan dunia Islam di dalam sekitar abad ke-7 Masehi. Pada zaman Bani Umayyah, orang Islam menemukan cara pengamatan astronomi dari beberapa uraian tersebut. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan. Satu titik pengetahuan dengan jelas proses perkembangan ilmu dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Dua, memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah filsafat ilmu, periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut ini merupakan periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan sejak zaman para Yunani kuno sampai dengan zaman kontemporer. A. Zaman para Yunani kuno. Satu, zaman batu tua yang berlangsung 4 juta tahun. SM sampai 20.000 atau RP 10.000 tahun SM. Dua, zaman batu muda yang berlangsung tahun 10.000 SM sampai 2.000 SM atau abad 100 sampai 20 SM. Tiga, zaman logam. Titik zaman ini berlangsung dari abad 20 SM sampai abad 6 SM. Sekitar abad 6 Masehi, pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Pada abad ke-0 Masehi, perkembangan ilmu mulai mendapat hambatan. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Kristen pada abad pertama sampai abad kedua Masehi. Mulai ada
Mulai ada pembagian wilayah perkembangan ilmu. Ada beberapa nama populer pada masa ini yaitu Thales 624 sampai 545. Dari majelis adalah filsuf pertama sebelum para Socrates. Menurutnya zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. B. Pythagoras 470 Masehi sampai 399 SM adalah filsuf dari Athena. Socrates juga pemodel ilmu kebidanan yang dikenal dengan Maieutika Telenhi, yaitu suatu metode dialektika untuk melahirkan kebenaran. C. Pythagoras 582 sampai 496 adalah seorang filsuf yang juga seorang ahli ukur, namun lebih dikenal dengan penemuannya tentang ilmu ukur dan aritmatik. C. Zaman pertengahan. Awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Hari ini dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Luasan wilayah pembinaan hukum serta terjemahan filsafat Yunani dan kemajuan ilmu pengetahuan pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Pada masa ini Islam mendapat masa keemasannya. Golden Age. Ratu Al-Farisi 870 sampai 950 Masehi adalah seorang komentator filsafat Yunani bidang matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. 2. Al-Khawarizmi 780 sampai 850 Masehi. Hasil pemikiran mendapat besar pada matematika. 3. Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi merupakan filsafat dalam bidang geometri, astronomi, aritmatika, musik, fisika, medis, fisiologi, meteorologi, dan politik. Di zaman Renaissance, zaman ini berlangsung pada awal abad ke-14 Masehi sampai dengan abad 17 Masehi. Renaissance diartikan dengan kebangkitan, peralihan atau lahir kembali, yaitu dilahirkan kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir. 1. Nicolaus Copernicus 147 sampai 1543 Masehi adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonomi. 2. Johannes Kepler 1571 sampai 1630 Masehi adalah astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Terima kasih presentasinya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya respon deh, enggak jika ada yang perlu dikonfirmasi. Kalau enggak ada, geser kelompok selanjutnya ada dah. Yang kelompok dua kelompok ini. Berapa? Silakan dilanjut kalau yang kelompok berikutnya berarti ya. Ya monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran ilmiah dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut truth atau dan dalam bahasa Arab al-haq, yang lawat kata dari kesalahan, kegagalan, atau kepalsuan. Arti kebenaran di KBBI adalah keadaan, hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Kebenaran nggak, Kak?